Ya, Anda kembali menyaksikan iNews Prime pemirsa. Ratusan warga tidak mampu di kota Yogyakarta rela antri panjang dan berdesakan untuk mendapatkan bantuan pangan beras pemerintah. Setiap penerima mendapatkan jatah 20 kg beras yang merupakan bantuan alokasi periode Juni-Juli. Kantor Kecamatan Mantri Jolan Kota Yogyakarta ini ramai dipenuhi warga yang rela antri panjang dan berdesakan untuk mendapatkan paket bantuan pangan beras yang disalurkan Bulog wilayah Yogyakarta Minggu siang. Bagi warga, bantuan pangan beras baru pertama kali dirasakan sepanjang tahun 2025 ini. Warga bersyukur karena cukup memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari di tengah mahalnya harga beras di pasaran. Seneng nggak, Bu? Enak. Udah lama nggak pernah dapat, baru ini. Ini Bu dapat berapa ini, Bu? Ini 20 kilo. Dapat 20 kilo. Lumayan lah, dari jam 9 sampai jam sekarang tadi. Lebih. Jam diambil 1 jam. Pembagian bantuan beras ini disalurkan kepada warga tidak mampu yang berasal dari 2 kelurahan yang jumlahnya mencapai 955 penerima. Apa, Mbak? Itu diambil dari data DTS. Apa itu? Data terpadu sosial ekonomi nasional. Itu berarti mereka keterangannya yang mampu atau nggak mampu atau seperti apa, Mbak? Yang tidak mampu, bagiannya yang tidak mampu. Untuk mendapatkan bantuan pangan beras, warga harus menunjukkan identitas diri dan KK serta surat undangan yang telah diterima. Dari Yogyakarta, Gudanto Farhan, iNews melaporkan. Ya, pemerintah terus mengungkap praktek beras oplosan. Presiden Prabowo pun menegaskan akan menindak tegas pengoplos beras. Sidak pasar terus dilakukan ke Bentan, selain untuk mengecek harga beras, tetapi juga untuk mencegah beras oplosan beredar di masyarakat. Presiden pun terus menyoroti tindak pengoplosan beras. Bahkan Presiden menyebut mengoplos beras adalah kejahatan ekonomi luar biasa. Masih banyak ada permainan-permainan jahat dari beberapa pengusaha-pengusaha ya, yang menipu rakyat. Beras biasa dibilang beras premium, harganya dinaikin seenaknya. Ini pelanggaran. Ini saya telah minta Jaksa Agung dan polisi mengusut dan menindak pengusaha-pengusaha tersebut tanpa pandang bulu. Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah 100 triliun tiap tahun. 100 triliun tiap tahun. Berarti 5 tahun 1000 triliun. Ini kejahatan ekonomi yang luar biasa. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sempat buka-bukaan di depan anggota DPR RI. Mentan menyebut ada belasan pegawai Kementan yang diduga terlibat dalam praktek beras oplosan. Mereka pun telah menonaktifkan para pegawai ini. Sementara itu, Satgas Pangan Polri terus menelusuri dugaan pengoplosan beras. Kasus ini menjadi perhatian karena diduga kerugian akibat kasus ini mencapai 99 triliun rupiah per tahun. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyinggung hubungan PDIP dan Partai Gerindra dalam momen peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah. Prabowo menyebut hubungan PDIP dan Gerindra seperti kakak adik. Bung Karno, yang saya katakan Bung Karno adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Nuhun sewu Mbak Puan. Bung Karno bapak saya juga. Mungkin kalau dipotong ini, yang keluar marahin juga ini. Memang ini sebenarnya PDIP sama Gerindra ini kakak adik ini kira-kira. Tapi benar, kita ini karena apa ya? Demokrasi kita kan di apa ya?
diajarkan oleh negara barat. Jadi nggak boleh koalisi satu itu memang benar. Harus ada yang di luar, ya kan? Ngoreksi kita gitu, ngoreksi. Tapi ya sedulur. Ya, Presiden Prabowo Subianto juga sowan ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Tak hanya itu, keduanya menikmati makan mie Jawa usai acara Kongres PSI. Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Kedatangan Presiden Prabowo disambut langsung oleh Jokowi dan istri Iriana. Kehangatan terpancar dari pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Komunikasi antara Prabowo dan Jokowi pun hangat dan penuh canda tawa. Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Tak ketinggalan Wapres Gibran Rakabuming Raka juga hadir dalam pertemuan ini. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo bercerita terkait lawatannya ke sejumlah negara selama 2 minggu. Ya, saya ceritakan terobosan-terobosan yang kita dapat kemarin, terutama dengan Uni Eropa, ya. 10 tahun perundingan akhirnya tembus. Kemudian saya ceritakan pertemuan-pertemuan di Brazil, BRICS, kemudian juga pembicaraan di Perancis. Dalam pertemuan kedua tokoh besar Indonesia ini, kehangatan juga terpancar saat Presiden Prabowo makan mie Jawa bareng Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Mereka menikmati mie Jawa di Jalan Pulanggeni di Solo, Jawa Tengah untuk menghadiri Kongres PSI. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih pun ikut menikmati mie Jawa. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjenguk Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono yang dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat. SBY kelelahan usai menjalani rangkaian kegiatan padat selama 1 bulan terakhir. Iring-iringan mobil Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto, Senen, Jakarta Pusat. Kedatangan Gibran ini tak lain untuk membesuk Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang tengah menjalani perawatan intensif. Kabar dirawatnya SBY tersebut dibagikan akun Instagram resmi Ade Ani Yudhoyono. Meski tengah menjalani perawatan, SBY disebut sangat merindukan kegiatan yang biasa dilakukan, yaitu melukis. Sementara Ketua Dokter Kepresidenan Budi Sulistia menerangkan bahwa SBY dirawat karena kelelahan akibat aktivitasnya yang padat. Beliau baru saja melaksanakan perjalanan yang cukup panjang, keliling dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Pacitan, kemudian penugasan ke Kuala Lumpur untuk menjadi pembicara di sana. Nah, dalam waktu 3 minggu itu beliau relatif kelelahan, sehingga pada saat kami periksa memerlukan istirahat. Namun setelah dirawat selama sepekan oleh tim dokter kepresidenan, kini kondisi kesehatannya sudah semakin membaik dan diperbolehkan pulang. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kita awali informasi dari Jawa Barat. Ribuan supir bis pariwisata menggelar aksi demo menuntut pencabutan surat edaran terkait larangan study tour keluar Provinsi Jawa Barat. Selain itu, ratusan bis juga memblokade jalan raya sebagai bentuk kekesalan atas surat edaran Deddy Mulyadi. Ribuan supir bus dari berbagai daerah di Jawa Barat memadati kawasan gedung pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Baik, kita punya hasil. Aksi ini dilakukan untuk menuntut pencabutan surat edaran terkait larangan studi tur keluar Provinsi Jawa Barat.
Selain itu, para supir bus juga memblokade jalan Diponegoro dengan bus pariwisata. Mereka merasa dirugikan dengan kebijakan Deddy Mulyadi yang melarang anak sekolah studi tur keluar kota. Hal tersebut membuat banyak pekerja wisata kehilangan pekerjaan hingga merugi. Kekecewaan itu mereka lampiaskan dengan orasi dan mencoba menerobos masuk ke dalam gedung sate dengan mendorong pagar. Aksi damai ke gedung sate. Kami dari berbagai daerah dari Jawa Barat, ya, ada dari Garut, Tasik, Pangandaran, Cirebon, Cianjur, Sukabumi, Bogor, Bekasi, Depok, Indramayu, Majalengka, Kuningan, pokoknya seluruh Jabar, ya. Kami pelaku pariwisata, ya, pekerja pariwisata Jawa Barat yang terdiri dari PO Bus dan krunya, supir, kenek, ya. Juga ada travel agent, juga ada tour guide, juga ada UMKM, ya. Kami di sini menggelar aksi damai, bukan demo, ya. Kita menggelar aksi damai hanya ingin menuntut keadilan. Massa mengancam jika tuntutan mereka tidak digubris, para supir bus akan kembali berunjuk rasa dengan jumlah yang lebih banyak. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengingatkan seluruh sekolah negeri di Jawa Barat dilarang melakukan pungutan biaya apapun alias gratis. KDM juga meminta sekolah tidak melakukan jual beli seragam termasuk buku pelajaran. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali mengingatkan sekolah tingkat SMA dan SMK negeri untuk tidak memungut biaya apapun kepada siswa. Bahkan KDM juga melarang pihak koperasi sekolah untuk menjual seragam dan buku di sekolah kepada para siswa. Menurut Deddy, selain dibuat untuk menurunkan tingkat putus sekolah, aturan ini juga dibuat untuk mencegah adanya pungutan liar di lingkungan sekolah. Sekolah gratis di negeri ya jelas sekolahnya tidak boleh ada pungutan apapun. Pertama, dulu kan suka ada jualan seragam tuh di sekolah. Beli baju seragam melalui koperasi sekolah. Hari ini kan nggak ada. Nah, persoalan kemudian baju seragam di toko lebih mahal, ya itu resiko lah daripada sekolah yang diomongin dilakukan aja toko yang diomongin. Meski menuai kontroversi, KDM berharap sekolah swasta tidak mempermasalahkan kebijakannya tersebut agar para siswa di Jawa Barat bisa bersekolah secara gratis. Kependidikan di Purwakarta ya bahwa kecenderungan sekolah swasta itu memang sejak 5 tahun terakhir menurun jumlah partisipasi di sekolahnya. Kemudian malah tahun ini saya dengar SMA itu naik. SMA naik yang tahun ini bukan menurun, SMA itu naik. Cuman problemnya di situ kita harus bisa memilah sekolah swasta yang memiliki kualifikasi apalagi favorit full. Sebelumnya Deddy Mulyadi mengklaim kebijakan rombongan belajar satu kelas untuk 50 siswa dan menggratiskan biaya sekolah di sekolah negeri berhasil menurunkan tingkat putus sekolah di Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, proses hukum terkait insiden maut pesta rakyat pernikahan anak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi diambil alih oleh Ditreskrimum Polda Jabar. Diketahui 3 orang tewas dalam insiden tersebut. Tragedi pesta rakyat yang menewaskan 3 orang warga di Garut, Jawa Barat Jumat lalu menjadi perhatian kepolisian. Pasca insiden, polisi telah melakukan olah TKP dan memeriksa seluruh saksi, mulai dari petugas pengamanan, Satpol PP, perwakilan event organizer, serta pihak lainnya. Untuk proses penyidikan selanjutnya, kasus ini diambil alih Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Untuk kejadian yang di Pendopo mengenai makan gratis, kita sudah melakukan serangkaian penyelidikan dan kita sudah melakukan langkah-langkah. Kemudian kemarin pada hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat,
perkara tersebut diambil alih atau dilimpahkan ke Krimpung Polda Jabar. Sebelumnya pada Jumat 18 Juli siang, pesta rakyat pernikahan anak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yakni Maula Akbar dan Putri Karlina berubah mencekam setelah ribuan warga berdesakan berebut makanan gratis. Banyaknya warga yang hadir membuat sejumlah orang terinjak-injak. Akibatnya, 3 orang meninggal dunia, salah satunya anggota polisi. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, iNews melaporkan. Ya, KDM mengaku tidak mengetahui ada acara makan-makan untuk warga. Padahal di video yang sempat diunggah di akun media sosialnya, KDM mengakui ada pesta rakyat yang digelar pada tanggal 18 Juli 2025. Di Garut hari ini acara syukuran Maula dan Putri, secara pribadi saya itu tidak tahu acara kegiatan itu. Artinya saya hanya memahami bahwa nanti malam tuh ada acara kegiatan saya bertemu warga dalam bentuk pentas seni. Saya tidak tahu bahwa ada acara syukuran bersama warga, kemudian warga diundang makan bersama. Tetapi karena itu peristiwanya sudah terjadi, maka saya menyampaikan turut berduka cita. Jadi untuk warga dilaksanakan tanggal 18. Untuk warga ya. Jadi tanggal 18 warga boleh datang. Ke lapangan. Makan sepuasnya, nonton sepuasnya, tertawa sepuasnya. Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Drama ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo makin memanas. Tidak terima 100 kasusnya dinaikkan ke tahap penyidikan, Roy Suryo bersama tim kuasa hukumnya menggeruduk Polda Metro Jaya. Roy Suryo datang ke Mapolda Metro Jaya dengan didampingi tim pembela ulama dan aktivis. Roy datang untuk menyerahkan surat ke Kabak Wasidik Polda Metro Jaya dan ke Direskrimum Polda Metro Jaya. Surat tersebut berisi permintaan atau permohonan untuk dilakukan gelar perkara khusus pada proses laporan Jokowi. Roy CS mendesak agar penyidik memeriksa Jokowi terlebih dahulu karena statusnya sebagai saksi korban atau pelapor. Selain itu, tim kuasa hukum Roy Suryo juga meminta kepada Polda Metro Jaya untuk memanggil Joko Widodo untuk hadir dalam proses gelar perkara nanti. Nah, hari ini agenda kami ada 2. Ada 2, yang pertama menyerahkan surat ke Kabak Wasidik Polda Metro Jaya. Yang kedua menyerahkan surat ke Direskrimum Polda Metro Jaya. Surat yang pertama berkaitan dengan kami ingin menyampaikan permintaan atau permohonan untuk dilakukan gelar perkara khusus pada proses laporan Saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya. Mengingat apa yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisam Indradi, yang telah meningkatkan penyelidikan kepada penyidikan berdasarkan gelar perkara Polda Metro Jaya, itu gelar perkaranya tidak melibatkan kami selaku pihak yang berkepentingan dalam hal ini selaku terlapor. Roy Suryo CS juga meminta agar dokumen ijazah Joko Widodo untuk dilakukan pemeriksaan ulang di laboratorium forensik guna membuktikan laporan atas dugaan pencemaran nama baik dirinya. Dari Jakarta, Muharlin, iNews melaporkan. Ya, sebelumnya pemirsa, Polda Metro Jaya menaikkan laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait pencemaran nama baik naik ke tahap penyidikan. Dengan naiknya kasus ini, Roy Suryo CS terancam menjadi tersangka. Laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait dugaan fitnah atau pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu naik ke tahap penyidikan. Polisi menyatakan menemukan unsur pidana dalam laporan. Polisi juga membuka peluang untuk memanggil kembali Jokowi sebagai pelapor untuk diperiksa lebih lanjut. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi malam, maka terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW, dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan, ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana
sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Sebelumnya, Jokowi mendatangi Polda Metro Jaya 30 April lalu untuk melaporkan sejumlah pihak yang dinilai telah mencemarkan nama baiknya. Di antaranya mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, pegiat media sosial Dr. Tifauziah Tiasuma, pemerhati politik Rizal Fadilah, dan seseorang berinisial K. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, kader Partai Solidaritas Indonesia PSI, Dian Sandi Utama, memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo. Dian Sandi tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 10 pagi dan baru selesai menjalani pemeriksaan pada pukul 5 sore. Dian Sandi mengaku dicecar 26 pertanyaan oleh penyidik. Ini merupakan pemeriksaan pertama Dian Sandi setelah Subdit Keamanan Negara di Reskrimum Polda Metro Jaya meningkatkan status perkara tersebut dari penyelidikan menjadi penyidikan. Sementara saat kasus tudingan ijazah palsu Jokowi masih dalam tahap penyelidikan, Dian Sandi sudah 2 kali menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Hanya sekitar 6 jam ya, selebihnya tadi hanya tanda tangan aja gitu. Kalau pertanyaannya dia juga? Kalau itu kan karena ini sudah statusnya penyidikan, mungkin itu sudah masuk ke dalam materi, jadi mungkin tidak mungkin lagi bisa disampaikan ke teman-teman media. Tapi saya datang atas undangan sebagai saksi pertama setelah penyidikan. Jadi ini kedatangan saya yang pertama sebenarnya untuk yang status penyidikan atas peristiwa tanggal 22 Januari itu. Tetapi dalam pengembangannya kan banyak hal yang digali, termasuk saya memperkuat apa yang pernah saya sampaikan waktu masih penyelidikan. Saya tidak akan bergeser sedikit pun, saya tetap berada pada satu keyakinan bahwa ijazah itu asli dan saya tidak akan mundur sejengkal sekalipun. Entah mereka mau mengintimidasi saya seperti apapun, itu saya tidak akan mundur. Mereka boleh membahas saya potensi pidana apa segala macam 5 kali sehari. Setiap kali keluar dari pemeriksaan mereka selalu menyalahkan saya. Tapi itu kan maunya mereka. Saya percaya bahwa hukum ini bisa bekerja dengan baik, pemeriksaan ini bisa berjalan, hasilnya pun pasti akan presisi. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan Riza Khalid, tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah, berada di Malaysia. Sebelumnya, Kejagung sempat menyatakan jika saudagar minyak itu sudah lama berada di Singapura. Hampir 2 pekan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah, Kejaksaan Agung belum juga berhasil menangkap Riza Khalid. Sebelumnya, Kejagung menyatakan ayah Kerry Ardianto yang juga tersangka dalam kasus yang sama itu diduga berada di Singapura. Untuk itu kami sudah kerjasama dengan perwakilan Kejaksaan Indonesia di luar negeri, khususnya di Singapura. Sementara itu, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim menyatakan sudah mengendus keberadaan Riza Khalid. Saudagar minyak itu rupanya selama ini berada di Malaysia. Dari catatan imigrasi, Riza Khalid sudah berada di Malaysia sejak Februari 2025 atau sebelum Kejaksaan Agung mengeluarkan surat pencekalan. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga memastikan akan berkoordinasi dengan otoritas imigrasi dan kepolisian Malaysia untuk memantau Riza Khalid. Riza Khalid menjadi satu dari 18 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina. Kejagung mencatat akibat persekongkolan jahat itu, negara dirugikan hingga 285 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa. Korban meninggal dunia akibat terbakarnya KM Barcelona 5 bertambah menjadi 5 orang. 3 korban sudah teridentifikasi, sementara 2 lainnya belum teridentifikasi.
Memasuki hari kedua pasca KM Barcelona 5 terbakar Minggu siang, tim Basarnas masih melakukan proses pencarian dan evakuasi korban. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus Komali mengatakan hingga saat ini jumlah korban meninggal dunia akibat peristiwa itu mencapai 5 orang. Saya baru mendapat berita 5 orang, ya, tapi saya belum melihat ya. Tapi udah A1 itu. Sebanyak 3 korban berhasil diidentifikasi. Mereka adalah Asna Lavea, Zakaria Tindi Gulangi, dan Juliana Gumolung. Sementara 2 korban lainnya yaitu Levi Aiba dan Hamen Langinang masih dalam proses pencarian dan belum teridentifikasi. Hingga kini tim SAR gabungan masih melakukan proses pencarian dengan mengerahkan 23 personel, terdiri dari tim Basarnas, 2 personel TNI Angkatan Laut, dan 1 personel TNI Angkatan Darat. KM Barcelona 5 terbakar di Pulau Talise, Minahasa Utara saat dalam perjalanan dari Kepulauan Talaud menuju Manado. Dalam peristiwa ini total terdapat 580 penumpang termasuk kru. Seluruh penumpang yang selamat telah dievakuasi dan dirawat di 4 rumah sakit di Manado. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Abdul Rahman Agus, salah satu penumpang kapal Barcelona 5 yang selamat, mendapat banyak pujian masyarakat usai dirinya juga menyelamatkan seorang balita yang digendong ibunya yang kelelahan berenang. Kisah dramatis Abdul Rahman Agus, seorang penumpang kapal yang selamat dari tragedi terbakarnya kapal Barcelona 5 di perairan Talise mengundang simpati masyarakat. Abdul selamat setelah dirinya melompat ke laut bersama puluhan penumpang lainnya. Tidak hanya berhasil menyelamatkan dirinya, Abdul juga berhasil menyelamatkan seorang balita yang terombang-ambing di laut bersama ibunya. Abdul menggendong anak tersebut karena sang ibu sudah kelelahan berenang sambil menggendong. Oh, makasih Om. Ada aman, ada aman. Tunggu, ada orang mau tolong, orang. Ada orang mau tolong. Ada aman. Abdul berusaha menenangkan anak tersebut yang mulai resah atas kejadian yang dialaminya. Abdul berusaha berbicara dan menghibur sang anak agar sang anak tetap tenang. Kita sudah terbawa arus, dan pada waktu itu saya mendengar ada ibu-ibu yang sedang minta tolong, dia sudah tidak mampu, dan saya langsung pergi ke arah ibu. Itu dia ada bawa anak kecil, ibu bilang sudah tidak mampu, dia sudah kelelahan, jadi saya langsung ambil anaknya itu. Diketahui KM Barcelona 5 terbakar pada Minggu siang. KM Barcelona 5 mengangkut 280 penumpang dan 14 anak buah kapal serta nahkoda. Belum diketahui pasti penyebab terbakarnya kapal, namun dugaan sementara kapal terbakar akibat ledakan dari ruang mesin kapal. Dari Kabupaten Minahasa, Jeffrey Ilangi, iNews melaporkan. Ya, sementara pemirsa, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan akan mengevaluasi dan memperbaiki SOP penyelamatan khususnya di sarana transportasi laut. Sementara untuk perbedaan data manifest dan data Basarnas, pihaknya akan terus berkoordinasi guna memastikan dengan benar jumlah penumpang yang naik. Kami serahkan kepada Basarnas sebagai leading sektor, untuk penyelidikan kami serahkan kepada KNKT. Ya, kami sebagai bagian dari evaluasi kami pada setiap kejadian, apa yang harus kami perbaiki, kami akan prosedur keselamatannya Pak, soalnya untuk ke Barcelona katanya untuk live rescue-nya nggak diapa oleh petugas. Kalau ada kelalaian dari perbaikan bagaimana Pak? Kalau ada kelalaian ataupun ada tindak pidana, kami serahkan kepada aparat penegak hukum. Untuk korban bisa dipastikan bahwa rumah sakit menangani secara penuh karena dari pihak jasa marga mengcover semuanya. Berarti tadi di Odeska Bapak melihat ada korban jenazah di... Oh enggak. Oh, siap. Kalau yang jenazah kami memberikan kesempatan kepada polisian untuk melakukan identifikasi. Jadi sementara saya tidak ingin mengganggu masing-masing tugas dari leading sektornya. Ya.
Pemirsa, saat ini pertandingan antara Timnas Indonesia U23 melawan Timnas Malaysia telah berlangsung di Gelora Bung Karno, Jakarta. Antusias supporter Timnas telah terjadi sejak sore agar Garuda menumbangkan Harimau Malaya. Ya, sejumlah supporter Garuda Muda sudah berdatangan ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta untuk memberikan dukungan kepada Timnas U23 yang kembali memulai perjuangan di Piala AFF U23 2025. Rata-rata mereka terdiri dari keluarga muda serta para remaja. Laga Timnas Indonesia U23 melawan Timnas Malaysia pada partai terakhir Grup A di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta telah berlangsung sejak pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, seperti apa situasi terkini di Stadion GBK Jakarta? Kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Amrina Rida di Stadion GBK Jakarta. Amrina, selamat malam. Saat ini sudah selesai babak 1, ada cerita menarik apa dari sana? Iya, Reni dan juga pemirsa, benar sekali. Baru saja kita tadi bersama-sama menyaksikan pertandingan babak pertama antara Indonesia dengan Malaysia. Dan tadi memang untuk babak pertama ini, Reni, hasilnya masih seimbang ataupun juga seri dua-duanya, yakni adalah 0-0 untuk Indonesia ataupun juga untuk tim Malaysia. Wah, artinya memang untuk tim Indonesia ataupun juga tim Malaysia ini memang masih performanya sama-sama kuat sekali, saling menyerang satu sama lain. Dan tadi pun dari penonton berkali-kali penonton ini riuh ketika ada sejumlah pemain terutama Timnas Indonesia yang berkali-kali menyerang, begitu salah satunya ada Robbie Darwish yang berkali-kali memberikan umpan bola namun berhasil ditakis begitu ya oleh salah satu pemain dari Malaysia ataupun juga penjaga gawang Malaysia, yakni Zulhilmi bin Syarani. Nah, kalau kita melihat tadi jalannya pertandingan, Reni dan juga pemirsa, memang kita bisa melihat bahwa nampaknya dari pelatih Timnas U23 yakni Gerald Vandenberg ini memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain untuk menjadi starting player. Dan ada pemain yang tadi kita lihat menjadi starting player, diantaranya adalah Jens Raven, lalu juga ada Cahya Supriyadi yang merupakan penjaga gawang ataupun juga kiper, ada Kakang Rudianto, Tani Firmansyah dan juga Rahmat Arjuna. Ada sejumlah rotasi nampaknya yang dilakukan pada permainan melawan Malaysia pada hari ini, yang mana ada pemain-pemain juga yang sebelumnya pada pertandingan dua sebelumnya ini ikut bermain, pada hari ini justru tidak bermain di laga pertama ataupun juga babak pertama seperti Hoki Caraka begitu ya. Dan kalau misalnya kita tadi juga sebelum permainan di babak pertama, Rene sempat berbincang kepada sejumlah penggemar yang datang. Banyak dari mereka yang sebenarnya berharap begitu di babak pertama ini Indonesia bisa mencetak gol, kurang lebih ada 2 ataupun juga 3 gol. Jadi banyak sekali dari penggemar yang mengharapkan Indonesia di babak pertama bisa langsung mendapatkan gol skor 2-0 ataupun juga unggul melawan Malaysia. Namun nampaknya memang untuk hari ini realisasinya kedua tim ini bermain dengan cukup kuat dan juga sangat apik, sehingga pada akhirnya begitu di babak pertama skor ataupun juga gol dari kedua tim U23 Indonesia ataupun juga Malaysia ini adalah sama 0-0. Nah, kita akan lihat nanti Reni dan juga pemirsa bagaimana di babak kedua antara timnas Indonesia dengan Malaysia. Apakah nanti Garuda Muda berhasil mencetak gol dalam pertandingan di babak kedua, mengingat sebenarnya untuk di babak kedua ini ataupun juga laga hari ini adalah laga pamungkas yang memang akan menjadi salah satu penentu bagaimana nanti Indonesia dapat melaju ke semifinal. Sebenarnya Indonesia ini cukup seri saja, cukup meraih skor seri saja untuk akhirnya nanti bisa mengamankan kartu menuju ke semifinal, sedangkan Malaysia harus menang melawan Indonesia pada hari ini apabila Malaysia ingin melaju ke babak semifinal. Nanti kita lihat juga siapa saja pemain yang akan turun ke lapangan begitu untuk timnas U23. Apakah ada pemain-pemain yang diturunkan ataupun juga rotasi pemain lagi, misalnya apakah Hoki Caraka akan bermain ataupun juga Firman Juliansyah akan bermain. Kita nantikan bersama, Reni, semoga nanti Indonesia bisa mencetak gol agar bisa melaju ke semifinal. Sementara demikian kembali ke Anda, Reni. Amin. Baik, terima kasih Amrina atas laporan Anda. Kita akan menunggu update dari Anda lagi. Selamat bertugas kembali dan selamat malam.
Ya pemirsa, laga panas bertajuk Derby Melayu tersaji saat Indonesia menghadapi Malaysia pada laga pamungkas Grup A ASEAN U23 Championship 2025. Ya selain syarat gengsi, laga ini juga berperan sebagai penentu langkah ke semifinal. Lalu bagaimana kekuatan kedua tim dalam laga ini? Berikut informasinya untuk Anda. Laga panas bertajuk Derby Melayu akan tersaji saat Indonesia menghadapi Malaysia pada laga pamungkas Grup A ASEAN U23 Championship 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta malam ini. Di atas kertas, Garuda Muda tampil lebih konsisten. Skuad besutan Gerald Vandenberg mampu meraih 2 kemenangan beruntun. Pada laga perdana Grup A, Indonesia menang 8 gol tanpa balas atas Brunei Darussalam. Sementara pada laga kedua, Indonesia menang tipis atas Filipina dengan skor 1-0 yang berarti hingga game kedua Grup A ini, Indonesia tidak sekalipun kebobolan. Tidak hanya itu, di bawah arahan Vandenberg, Indonesia tampil sangat disiplin secara taktik dan kolektif. Jens Raven diprediksi akan menjadi tumpuan usai mencetak 6 gol sepanjang turnamen ini. Malaysia datang melawan Indonesia mencoba untuk menjaga momentum kebangkitan mereka. Skuad Harimau Malaya sempat kalah pada laga perdana kemudian menang pada game kedua. Malaysia membuka turnamen ini dengan hasil kurang baik usai ditaklukkan 0-2 dari Filipina. Lalu mereka bangkit dan menghajar Brunei Darussalam dengan skor 7-1. Di bawah arahan Nafusi Zain, Malaysia yang membawa skuad didominasi pemain cadangan Liga Super Malaysia memiliki semangat juang yang tinggi. Fergus Tierney diperkirakan akan menjadi pemain kunci bagi Harimau Malaya untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Dengan kekuatan kedua tim, laga ini diprediksi akan berjalan panas. Selain syarat gengsi, laga ini juga berperan sebagai penentu langkah ke semifinal. Ya masih di iNews Prime dan kita ke berita internasional pemirsa. Hong Kong mengeluarkan peringatan topan WIPA, ratusan penerbangan dibatalkan. Ya topan WIPA terjadi sekitar 60 km di tenggara Hong Kong pada pukul 10 pagi waktu setempat. Gelombang besar terpantau di lepas pantai timur Hong Kong. Observatorium telah mengeluarkan peringatan badai Titan, kecepatan angin rata-rata 118 km per jam atau lebih diperkirakan terjadi dan menimbulkan ancaman besar bagi Hong Kong. Pemirsa, sebuah pesawat militer Bangladesh jatuh di area sebuah kampus di ibu kota Dhaka pada hari Senin. Kepulan asap membumbung tinggi pasca sebuah pesawat latih milik Angkatan Udara Bangladesh terjatuh di area sebuah kampus di ibu kota Dhaka. Akibat insiden ini sedikitnya 19 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Sementara penyebab jatuhnya pesawat masih diselidiki. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jatuh sakit karena diduga keracunan makanan dan diminta untuk istirahat dalam beberapa hari ke depan. Ya, kantor Perdana Menteri Israel menyampaikan kondisi Netanyahu mengalami radang usus, dehidrasi, sehingga harus menerima cairan infus lantaran diduga keracunan makanan. Sementara itu, setidaknya 5 tentara Israel telah bunuh diri selama 2 minggu terakhir, termasuk wajib militer dan prajurit cadangan yang baru saja diberhentikan setelah penempatan tempur yang diperpanjang di Gaza dan zona konflik aktif lainnya. Adapun penyebab para tentara Israel bunuh diri karena trauma bertempur melawan Hamas dan perang Gaza yang berlangsung lama.
Dan pemirsa, pasukan Israel telah menewaskan setidaknya 115 warga Palestina di Gaza, termasuk 92 orang yang ditembak mati saat mencoba mendapatkan makanan. Pengukuhan Israel juga menyebabkan 19 orang tewas kelaparan. Pasukan Israel menewaskan setidaknya 115 warga Palestina di Gaza, termasuk 92 orang yang ditembak mati saat mencoba mendapatkan makanan. Sejumlah jasad langsung dievakuasi ke rumah sakit Al-Shifa. Keluarga korban yang berada di rumah sakit tak kuasa menahan tangis melihat jasad kerabatnya. Serangan itu terjadi ketika pengampungan Zionis Israel yang terus berlanjut di Gaza memperburuk krisis pangan hingga menyebabkan setidaknya 19 kematian akibat kelaparan selama sehari terakhir. Kekejaman Israel terhadap warga Palestina telah memicu krisis kelaparan di Gaza yang telah mencapai tingkat keputusasaan yang baru. Orang-orang sekarat karena kurangnya bantuan kemanusiaan. Sementara malnutrisi melonjak dengan 90.000 perempuan dan anak-anak sangat membutuhkan perawatan. Sedikitnya 32 warga sipil tewas dan lebih dari 100 lainnya terluka usai serangan Israel menghantam warga yang tengah antri bantuan di Gaza Selatan. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup kebersamaan kita dalam iNews Prime hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saat lagi rekan saya Gede Satria akan hadir dalam program iNews Malam. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Reni Arumsari pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Gambaran memilukan terekam dari Kompleks Medis Nasser di Khan Yunis, Gaza, Palestina. Korban luka bergeletakan di lorong rumah sakit yang kewalahan menangani pasien. Sementara itu, keluarga yang berduka menangisi jenazah sanak saudara mereka, melantunkan doa di antara tangis kehilangan. Sedikitnya 32 warga sipil dilaporkan tewas dan lebih dari 100 lainnya terluka usai serangan Israel menghantam warga yang tengah mengantre bantuan di pusat distribusi bantuan di utara Rafah, Gaza Selatan. ليش يسووا في الشباب زيك ليش؟ ليش يا عمري يسووا في الشباب هيك؟ شافوا يما زي الورد يروح ليش؟ شافوا يما زي الورد ليش يكون صويت؟ ليش يضيع شبابه ليش؟ عشان طحين ولا زيت ولا خبزة؟ عشان خبزة يما. Militer Israel berdalih warga yang mendekat dianggap sebagai ancaman dan telah diberi peringatan. Setelah diabaikan, pasukan menembakkan tembakan peringatan. Namun kekacauan terus terjadi di titik distribusi bantuan yang menimbulkan korban jiwa dan terluka.